Berita utama kembali bersama saya Cindy Permade. Saudara, di tengah harapan atas gencatan senjata permanen di Gaza, namun yang datang kini justru serangan masif bertubi-tubi dalam operasi militer terorganisasi yang kembali diluncurkan Israel. Melalui serangan itu, Israel bermaksud merebut Gaza dan mengambil kendali lebih besar atas distribusi bantuan ke Gaza. Lebih dari 140 orang tewas dalam 24 jam sejak serangan kembali diluncurkan. Kapankah perdamaian terjadi di tanah Gaza? Warga Gaza pun kembali terusir. Di Jabalia, utara Gaza, warga merasakan nestapa karena terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya setelah Zionis Israel kembali menyerang Gaza lewat operasi pasukan darat. Sejumlah keluarga berduyun-duyun keluar dari wilayah Jabalia yang diserang Israel. Hanya sedikit barang dari kediaman mereka yang dapat dibawa mengungsi. Kali ini, Israel membela diri, menyerang Jabalia untuk menyisir lokasi persembunyian kelompok Hamas. Padahal kenyataannya, ratusan nyawa warga yang mayoritas perempuan dan anak-anak melayang sia-sia. Kondisi serupa juga dialami warga. Setelah negosiasi gencatan senjata menggantung, Israel malah memulai operasi militer darat di Gaza pada Minggu 18 Mei lalu dengan nama Operasi Kereta Perang Gideon di utara dan selatan jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Menurut Netanyahu, operasi itu digelar untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera. Tapi kenyataannya, sebelum ada operasi kereta perang Gideon saja, korban warga sipil Palestina yang tak berdosa sudah berjatuhan. Bahkan serangan Israel menyasar rumah sakit, petugas medis, dan jurnalis. Israel meningkatkan serangannya di Gaza dengan klaim untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang masih tersisa. Sedangkan Hamas mengatakan akan membebaskan sandera dengan imbalan gencatan senjata yang langgeng dan penarikan pasukan Israel. Sementara itu, setelah blokade hampir 3 bulan dan peringatan oleh para ahli global tentang kemungkinan kelaparan, Israel akan mengizinkan sejumlah kecil bantuan kemanusiaan ke Gaza, bahkan ketika meluncurkan operasi darat yang disebut Operasi Kereta Perang Gideon. Asap dari serangan Israel terlihat di jalur Gaza Palestina. Serangan Israel di Gaza sejak hari Sabtu lalu telah menewaskan 103 orang. Puluhan di antaranya adalah anak-anak. Serangan itu juga memaksa rumah sakit utama di jalur Gaza Utara ditutup. Israel melancarkan serangan terbaru seusai kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke ibu kota Qatar Doha untuk merundingkan gencatan senjata Israel Hamas yang tampaknya belum ada terobosan. Melalui serangan itu, Israel bermaksud merebut Gaza dan mengambil kendali lebih besar atas distribusi bantuan ke Gaza. Hati ibu mana yang tak terkoyak saat melihat buah hatinya sudah terbujur kaku. Kesedihan mendalam dirasakan seorang ibu, Mahmud Al-Alal, yang menangisi jenazah putrinya yang tewas dalam serangan udara Israel. Di Jabalia, Gaza Utara, serangan Israel menyasar rumah dan tenda yang digunakan warga sebagai tempat penampungan dan menewaskan satu keluarga yang berjumlah 9 orang. Serangan Israel sejak hari Sabtu lalu membuat sejumlah rumah sakit utama di jalur Gaza tutup.
Sejumlah rumah sakit di Gaza rusak parah akibat serangan. Pihak rumah sakit dan petugas medis di Jabalia mengatakan serangan Israel di Gaza sejak hari Sabtu lalu telah menewaskan 103 orang. Serangan bom Israel melalui quadcopter terjadi pada Selasa dini hari 20 Mei menargetkan pusat generator di sebelah barat Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Serangan itu menyebabkan 3 generator terbakar. Lokasi generator yang berdampingan dengan tangki solar menambah risiko bahaya kebakaran yang lebih besar. Relawan lokal Mercy menyatakan, serangan menyebabkan pasokan air dan listrik terganggu serta menimbulkan ketakutan di kalangan warga dan staf rumah sakit. Selain generator, tiang pemancar sinyal internet juga dilaporkan menjadi target serangan. Israel menargetkan banyak rumah sakit di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia. Dalam serangan terbarunya, pesawat tak berawak atau drone Israel menghantam Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Selain itu, pasukan Israel melancarkan serangan darat di utara dan selatan Gaza yang disebut sebagai Operasi Kereta Perang Gideon. Kementerian Kesehatan Gaza bilang, rumah sakit menjadi tidak dapat diakses. Korban luka pun akhirnya tidak bisa memperoleh perawatan. Beberapa hari sebelumnya, rumah sakit Eropa di Gaza juga tidak dapat beroperasi lagi karena serangan Israel. Sebelumnya penyerangan-penyerangan itu, penembakan-penembakan menggunakan drone itu hanya dilakukan di lingkungan sekitar rumah sakit, jadi tidak menyasar langsung rumah sakit. Nah, dalam 2 hari ini kemudian aktivitas militer di rumah sakit secara langsung meningkat. Bahkan pada penyerangan yang terakhir ini tidak didahului oleh peringatan atau perintah untuk melakukan evakuasi. Biasanya gitu ya, biasanya akan ada informasi apakah rumah sakit baik pasien maupun staf medis yang bertugas di rumah sakit itu perlu atau tidak perlu untuk melakukan tindakan evakuasi. Namun ini kemudian seluruh staf dikejutkan karena kemudian tiba-tiba personel militer sudah masuk ke lingkungan rumah sakit. Di satu sisi, Israel kembali melancarkan serangan masif ke wilayah Gaza lewat operasi militer Kereta Perang Gideon sejak minggu lalu. Namun di sisi lain, pemerintah Israel justru menyebut akan membuka akses pengiriman truk-truk bantuan untuk warga Gaza. Langkah ini diambil setelah hampir 3 bulan distribusi bantuan ke Gaza terhambat. Hal ini memicu reaksi dunia yang khawatir akan bencana kelaparan di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Tangisan anak-anak Gaza yang kelaparan begitu menyayat hati. Akibat serangan Israel, lagi-lagi warga yang didominasi anak-anak menjadi korban. Ratusan warga Palestina di Khan Younis mengantre di dapur umum untuk memperoleh makanan. Mereka khawatir kehabisan jatah makanan. Pekerja dapur umum pun berusaha mengendalikan warga yang berdesak-desakan dalam antrean. أملنا الوحيد هي زيارة دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن تبدي حلولا وأن تبدي نوعا ما فتح المعابر وادخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة، لكنها الزيارة على قرب الانتهاء ولم تدخل أي قطرة ماء إلى قطاع غزة ولم تدخل أي رغيف من العيش إلى قطاع غزة. المعاناة التي نمر بها اليوم لم تمر بها كل العالم العربي والشعوب العربية. لماذا خذلونا الشعوب؟
Perang genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 menewaskan total lebih dari 53.000 warga Palestina. Dalam 24 jam terakhir saja, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut 82 orang tewas dalam serangan Israel. Sementara 152 lainnya terluka, sehingga jumlah korban luka sekitar 120.000 orang dalam serangan brutal Israel. November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah Kantong. Keprihatinan akan apa yang terjadi di Gaza memunculkan adanya gelombang aksi di berbagai negara. Belanda salah satunya. Ribuan orang berunjuk rasa memenuhi jalanan di kota Den Haag pada Minggu 18 Mei. Aksi massa yang disebut sebagai demonstrasi terbesar di Belanda dalam 2 dekade ini diikuti sejumlah kelompok hak asasi manusia dan lembaga pemberi bantuan. Pendemo menunjukkan dukungan mereka untuk warga Gaza dan juga meminta pemerintah Belanda untuk lebih berperan dalam menghentikan agresi Israel ke wilayah Gaza. Yang dibutuhkan warga Palestina hanya kemerdekaan dan hidup damai. Tapi kesepakatan gencatan senjata lagi-lagi dinodai dengan serangan brutal hingga genosida oleh tentara Israel. Berdalih menekan Hamas agar membebaskan sandera, Israel melancarkan serangan ke kota-kota di Gaza, bahkan menargetkan rumah sakit. Dunia seharusnya tak tinggal diam dan menutup mata dengan tragedi kemanusiaan genosida di Palestina.